Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mata pelajaran hematologi dengan kompetensi dasar KD 3.11 menganalisis hitung jenis leukosit ya. Sebelum kita mengenal jenis-jenis leukosit, sebaiknya kita ingat dulu ya kelas 11 itu sudah diajarkan apa pengertian dari leukosit. Jadi untuk leukosit adalah bagian sel darah yang berwarna putih kelabu, berbentuk bulat dan berongga yang berfungsi untuk pertahanan tubuh. Ya. Oke, kita masuk ke materi inti. Yang pertama, definisi hitung jenis leukosit. Pemeriksaan hitung jenis leukosit adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menetapkan jumlah relatif setiap jenis sel leukosit dalam darah. Tujuan pemeriksaan hitung jenis leukosit adalah untuk membedakan berbagai jenis leukosit, mengetahui jenis leukosit yang menyebabkan kenaikan jumlah leukosit, serta menduga masalah kesehatan dari jenis leukosit yang meningkat. Yang bagian 2 itu arti klinis hitung jenis leukosit. Ada 5 jenis leukosit. Yang pertama, neutrofil. Yang kedua, eosinofil. Yang ketiga, basofil. Yang keempat, limfosit. Dan yang terakhir, yang kelima, monosit. Peningkatan jumlah neutrofil biasanya pada kasus infeksi akut, radang, kerusakan jaringan, apendisitis akut atau radang usus buntu, dan lain-lain. Penurunan jumlah neutrofil terdapat pada infeksi virus, leukemia, anemia defisiensi zat besi, dan lain-lain. Jadi ini bentuk dari neutrofil. Neutrofil itu ada dua, ada neutrofil segmen, ada neutrofil batang. Dan ini adalah salah satu contoh neutrofil segmen, ya. Jadi dan untuk fungsi dari neutrofil itu disebut juga polimorfonuclear. Polimorfonuclear. Dia berfungsi sebagai fagosit, ya. Dia berfungsi sebagai fagosit. Oke, kemudian eosinofil. Peningkatan eosinofil terdapat pada kejadian alergi, infeksi parasit, kanker tulang, otak, testis, dan ovarium. Untuk penurunan eosinofil terdapat pada kejadian shock, stres, dan luka bakar. Dan ini adalah salah satu contoh gambar eosinofil. Eosinofil ini termasuk dalam kelompok granulosit. Jadi dia memiliki granula.
Dan untuk granula eosinofil itu berwarna merah dan dia berperan pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing ya. Kemudian yang ketiga yaitu basofil. Untuk peningkatan basofil terdapat pada proses inflamasi atau radang, leukemia, dan fase penyembuhan infeksi. Untuk penurunan basofil terjadi pada penderita stres, reaksi, alergi, dan kehamilan. Jadi ini bentuk dari basofil. Basofil juga ini termasuk dalam kelompok granulosit ya, dia memiliki granula dan granulanya berwarna merah ini ya, berwarna biru maksudnya, berwarna biru ya. Granulanya itu berwarna biru. Dia berperan pada reaksi intoksikasi atau pada keracunan. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya nanti saya akan buat lagi video untuk lebih detail dari jenis-jenis leukosit ini, dari segi bentuknya, ukuran, fungsinya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya limfosit. Peningkatan limfosit terdapat pada leukemia limfositik, infeksi virus, infeksi kronik, dan lain-lain. Untuk penurunan limfosit terjadi pada penderita kanker, anemia aplastik, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu contoh gambar dari limfosit. Nah, limfosit ini dia termasuk dalam kelompok agranulosit. Kenapa dia masuk di agranulosit? Karena dia tidak memiliki granula ya. Dia tidak memiliki granula. Dan yang kelima, yang terakhir itu monosit. Untuk peningkatan monosit terdapat pada infeksi virus, parasit, misalnya cacing, kanker, dan lain-lain. Untuk penurunan monosit terdapat pada leukemia limfosit dan anemia aplastik. Ini adalah contoh gambar monosit ya. Gambar monosit dia juga termasuk dalam kelompok agranulosit. Dia juga tidak memiliki granula. Kemudian yang bagian 3, klasifikasi sel leukosit. Jadi klasifikasi leukosit, klasifikasi sel leukosit didasarkan pada perbedaan bentuk, adanya granula pada sitoplasma. Jadi secara umum klasifikasi sel leukosit itu dibagi dua. Secara umum itu sel leukosit terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok agranulosit ya, kelompok agranulosit yaitu kelompok sel leukosit yang tidak memiliki granula pada sitoplasma selnya. Nah, ini yang terdiri dari monosit dan limfosit. Kemudian kelompok granulosit yaitu kelompok sel leukosit yang memiliki granula pada sitoplasma selnya, yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jadi untuk video selanjutnya nanti saya akan bahas lebih detail lagi jenis-jenis leukosit, mana masuk granula, mana masuk
agranulosit, di mana granulosit dari segi bentuk, ukuran, hasil pewarnaan bagaimana. Jadi itu nanti saya akan buat video lagi untuk part 2 nya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.